Akhirnya ya jumpa lagi sama aku Manda di channel Living Korea yang nggak terasa banget sekarang udah minggu ketiga bulan puasa ya kan. Jadi kemarin-kemarin aku sempat nggak ikutan di videonya, tapi tenang aja kali ini aku akan ngebahas hal yang menarik banget tentang Korea kayak gitu. Terus jangan lupa juga channel Living Korea adalah channel yang membahas everything about Korea, mulai dari budayanya, makanannya, hiburannya, dan all about Korea. Nah kali ini aku di sini bakalan ngebahas tentang berpuasa di negara lain. Kalian penasaran nggak sih, kayak misalnya Korea kan negara minoritas ya untuk muslim sendiri. Nah aku tuh penasaran banget gimana sih suasana berpuasa di Korea selama pandemik ini. Kalau sebelum pandemi kan kita tahu, aku sempat nonton video-videonya gitu sebelum pandemi kemarin ya lumayan lah ada komunitas-komunitas gitu kan. Tapi sekarang selama pandemi, kalian penasaran juga nggak sih sama kayak aku? Nah, sekarang kita sudah terhubung sama teman kita yang ada di Korea, nah yaitu Rizka Sampurno, dan dia itu kebetulan dia sedang kuliah di Chonam National University, dan kita akan tanya-tanya nih perbedaannya apa aja sih kalau berpuasa di Indonesia dan berpuasa di Korea selama pandemi ini. Oke, kalian penasaran kan gimana ceritanya? Yaudah kita langsung aja tanya-tanya sama Rizka Sampurno. Halo Rizka, apa kabar? Gimana? Puasanya lancar nggak? Alhamdulillah Mbak, baik. Kalau Mbak Manda gimana kabarnya? Baik. Ini udah puasa keberapa sih? Rizka udah di Korea udah berapa lama, dan ini puasa keberapa sih di Korea? Sampai sini tahun ini itu bulan Februari kemarin nyampe. Terus kalau puasanya ini puasa kedua kalinya, karena yang pertama itu tahun 2016 yang lalu, itu waktu student exchange program. Oh, tapi kalau misalnya menetap di Koreanya baru Februari kemarin ya? Iya. Jadi tuh kita hari ini tuh mau ngebahas di Living Korea, kita mau ngebahas tentang kayak gimana sih perbedaan puasa di Indonesia dan di Korea, apalagi sekarang kan kayak masa pandemi gitu kan ya. Nah, selama pandemi ini sendiri kegiatan Rizka terhambat nggak sih Rizka, selain puasa kayak kegiatan kampus misalnya? Iya sih, banyak yang berubah ya karena pandemi. Karena biasanya kan kita kalau kuliah offline kan, masuk kelas. Cuman karena ada pandemi, kita tuh kayak ada dibagi gitu, ada yang hybrid, campuran online dan offline, ada yang online aja, terus ada yang offline aja. Nah, buat kayak ujian gitu, kalau ada ujian kita juga ada ujian online gitu, jadi kan sistemnya berubah semua gitu kan. Oh, bisa nyontek ya dong? Gitu aja sih. Enggak ya? Beda ya? Karena COVID terbatas. Oh gitu, oke. Iya. Jadi sebenarnya tuh kayak aku taunya kalau misalnya di Korea sendiri kan itu kan kayak ada community gitu ya, community orang Indonesia yang lagi di Korea kayak gitu. Iya. Terus aku sempet kayak ngelihat video yang dulu yang sebelum pandemik itu, kalau nggak salah tuh di Kedubes ya, itu sering kayak ada buka puasa gitu nggak sih? Nah, Bener. itu 2016 itu Rizka masih kayak ngalamin buka puasa bersama di Kedubes gitu nggak sih Rizka? Waktu 2016 lalu itu aku nggak di Kedubes sih buka puasa barengnya, tapi di masjid di Seoul, di Itaewon. Oh, di Iya, Itaewon. jadi masjid itu kan ada komunitas muslim di Korea gitu kan. Terus kalau buka puasa itu ngadain buka puasa bareng. Bener-bener berbanyak orang kumpul di situ. Oh, happy banget. Tapi itu kayak karena kan kalau ngomongin tentang perbedaan ya, yang jelas selain pandemik sendiri, perbedaan puasa di Indonesia dan di Korea yang paling Rizka rasain apa sih Rizka? Perbedaan puasa ya, yang pertama pastinya waktunya lebih panjang. Emang iya, berapa lama sih kalau di Indonesia kan kurang lebih berapa lama ya? 12 jam ya? Iya, 12 kan kalau di Indonesia. Kalau di Korea berapa lama ya? Kalau di sini, iya, kalau di Korea 14 sampai 15 jam. Wah, bedanya sekitar 2 jam sampai 3 jam ya? Iya, bener. Tapi kayak kaget gitu nggak sih? Kayak biasanya kan di Indonesia gitu, terus ngabuburit gitu kan ya. Nah kalau di Korea kan sampai 15 jam, itu kayak spending time-nya juga lebih lama untuk nunggu buka puasa kan. Itu kaget nggak? Ada kayak shock culture tentang si puasa ini sendiri nggak sih? Iya, kerasa banget kayak lama banget gitu kan. Waktu tuh berjalannya lama gitu. Terus kalau di Indonesia kan bisa berbuka bareng keluarga gitu kan. Tapi kalau di sini karena sendirian, jadi ya bukanya sahurnya sendirian gitu. Jadi sebenarnya ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang perbedaan itu sendiri, kita sekarang ngomongin tentang perbedaan pandemi dan nggak pandemi. Nah,
At least ya kalau misalnya pas lagi sebelum pandemi kan bisa ngumpul bareng-bareng gitu ya, meskipun bukan orang Indonesia juga, tapi kayak bisa ngerasain gitu loh euforia puasanya, ngabuburitnya kayak gitu. Nah kalau sekarang gimana Rizka? Nah ini ya karena pandemi kan, terus ada aturan social distancing ya dari pemerintah Korea. Jadi kita tuh nggak boleh berkumpul 5 atau lebih. Jadi maksimal 4 orang aja. Nah maka dari itu ya, karena di sini juga ada komunitas Muslim kan, tapi ya karena ada social distancing juga kita harus patuh protokol kan. Ya maka dari itu nggak ada buka puasa bareng. Di Korea itu lebih ketat banget gitu nggak sih peraturannya, Rizka? Bener. Kan karena kita kalau masuk restoran atau kafe itu kan kita harus scan QR code yang isinya tuh data diri kita. Jadi kalau misalnya amit-amit ya kan di tempat yang sama ada orang positif, tracingnya tuh cepet gitu loh. Ya, jadi buat kemudahan tracing. Dan itu wajib tetap ya? Itu sih. Di sana tuh kalau jam sahur, kalau buka puasa tuh jam berapa sih Rizka? Jamnya Korea? Jamnya Korea ya, buka puasa sekitar jam setengah 8 malam. Setengah 8 malam jamnya Korea? Iya. Oh, oke. Terus kalau sahurnya sendiri terakhir boleh apa sih? Imsaknya itu berapa? Iya. Jam berapa? Imsaknya sekitar jam 4 sih. Jam 4 ya? Oh iya benar-benar kalau misalnya jam 4 berarti sampai jam setengah 8 malam. Iya sih, bedanya sekitar 2 sampai 3 jam. Ya kan? Nah, terus yang paling Rizka rasain nih, misalnya kan sebenarnya di Korea itu kan kayak negara minoritas ya untuk muslim sendiri. Kalau di Indonesia kan kayak ya mau ngedapetin makanan di mana aja tuh so easy gitu kan, dimanapun bisa ngedapetin makanan untuk buka puasa. Tapi kalau di Korea tuh kayak kadang-kadang takut gitu nggak sih Rizka, kayak ini makanan halal atau enggak, atau gimana sih menurut Rizka, kayak ada kesulitan apa sih untuk mendapatkan makanan itu sendiri di Korea? Ya jadi lebih gampangnya ya kalau misalnya kita takut ragu gitu kan ini halal atau enggak, kita beli aja seafood kan. Ya jadi kita ke apa namanya tempat makan yang penjual seafood, atau misalnya kita bisa ke restoran Indonesia atau ke restoran Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah gitu kan ada, ya itu bisa dipastikan halal sih. Jadi cuma memang agak sulit ya. Seafood terus makan Indonesia atau ke restoran Timur Tengah kayak gitu ya. Aku dengar tuh kalau misalnya di Korea sendiri, di daerah mana ya? Itaewon nggak sih yang banyak restoran Indonesianya? Atau di mana sih? Iya benar. Di Itaewon ya? Jadi kalau di Seoul itu daerah Itaewon itu banyak makanan restoran Indonesia dan restoran Timur Tengah. Terus kalau di kota Ansan itu juga banyak sih restoran Indonesia. I see. Oke, jadi sebenarnya kayak ya susah senang ya, kayak menjalani puasa di negara yang katanya impian semua orang Indonesia untuk datang ke sana gitu ya nggak sih? Tapi kadang-kadang kita mikir juga kayak setelah menjalani ternyata it's not that easy gitu kan ya, nggak segampang apa yang dilihat gitu, apalagi ya, untuk perlu adaptasi. Perlu adaptasi, dan apalagi untuk yang situasi sekarang pandemi dan puasa juga. Dan oh ya, aku penasaran satu lagi, ngabisin waktu untuk ngabuburit biasanya ngapain? Waduh, karena ini lagi musim ujian ya Mbak ya, jadi ngabuburitnya belajar. Bagus itu luar biasa loh, ngabuburit belajar ya kan, nggak bikin dosa ngegunjing sana sini ya nggak sih? Oke deh. Kalau gitu Rizka sekarang udah semester berapa Rizka? Ini baru semester 1 karena baru datang kemarin Februari ya, masih lama ya. Perjalanan puasanya mungkin masih 2 kali atau 3 kali lagi untuk puasa di Korea. Katanya Rizka ada channel YouTube juga ya nggak sih? Sebelum kita tektokan di Living Korea ini sendiri, Rizka ada channel YouTube-nya apa sih? Penasaran juga. Ada sih, namanya Rizka Sampurno. Rizka Sampurno itu menceritakan tentang apa? Kehidupan di Korea atau gimana? Iya, jadi dapat support juga dari orang tua, kayak coba dokumentasiin kehidupan di Korea gitu. Jadi ya aku sedang berusaha untuk dokumentasiin ada apa aja di Korea, ngapain aja, terus hal-hal unik mungkin yang bisa aku share gitu sih. Jadi buat kalian kalau misalnya penasaran dengan kehidupan orang Indonesia yang ada di Korea, bisa subscribe channelnya Rizka Sampurno. Kalian bisa melihat aktivitas orang Indonesia di Korea ngapain aja kayak gitu. Terus Rizka ada pesan-pesan nggak sih? Ada pesan-pesan tersendiri untuk para penerus kamu yang akan kira-kira kuliah di Korea atau kayak gimana? Ada pesan nggak sih? Tips-tips yang menurut kamu sesuai?
Oke, sebisa mungkin sih ya, persiapkan bahasa Korea. Itu Karena bagus. ya mostly pasti kita bercakap ya berbicara dalam bahasa Korea kan ke orang-orang Korea gitu kan. Betul. Dan apa ya, nggak bisa sih mengandalkan bahasa Inggris aja gitu, karena apa ya, lebih baik pakai bahasa Korea. Lebih baik pakai bahasa native yang ada di sana karena kita pergi ke negeri Iya. orang, setidaknya kita tahu bahasanya, ya nggak sih? Oke, Iya bener, dan jadi kayak rasa apa ya, rasa respect ke mereka kan, karena kita mempelajari bahasanya. bahasanya. Jadi tapi Rizka sendiri lancar nggak sih bahasa Korea? Lumayan. Lumayan. Ya. Oke. Jadi itu tips buat kalian, jangan lupa belajar bahasa Korea dan siapkan segalanya dengan sempurna. Oke, makasih banyak ya udah sharing-sharing sama kita di sini. Pokoknya lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi, oke? Oke, thank you. Thank Mbak. you. Bye Rizka. Bye. Nah, itu tadi dia obrolan kita bareng Rizka, mahasiswa Indonesia yang kebetulan sedang berkuliah di Chonnam National University yang ada di Korea. Oh iya, dan jangan lupa kalian juga follow Instagramnya Rizka di Yepeni, nanti bakalan ditulis di bawah. Terus jangan lupa subscribe channel YouTube-nya dia buat kalian yang mau tahu kehidupan orang Indonesia di Korea di channelnya Rizka Sampurno. Oke, segitu dulu obrolan kita kali ini, dan siapa tahu minggu-minggu berikutnya aku juga masih bisa ada di sini. Jadi jangan lupa tetap ikutin Living Korea dan annyeong. Isi dipilihin digililiin. Ceritanya dengan si Pindimi yang kenjeng Riri. Annyeong. Halo guys. Enggak, gue mau tanya lu ngapain di sini?